saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa kembali dalam program I5 Immanuel 5 Minutes. Bersama saya Pendeta Esra Sudarsono. Terimalah salam dari kami, damai di hati, tekun bersekutu, dan tangguh melayani. Firman Tuhan pada hari ini kita baca dari Yosua pasalnya yang ke-24 ayat 25 sampai 33 dengan tema tetap setia, jangan menyangkal Allah. Firman Tuhan yang tadi kita baca mengambil kisah tentang bagian akhir dari kitab Yosua, tentang ketegasan Yosua sebagai pengganti Musa yang memimpin umat Israel untuk masuk dan menetap di tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan. Mengapa saya katakan Yosua adalah pemimpin yang tegas? Sebab di akhir masa kepemimpinannya, ketika ia menyampaikan pidato perpisahannya, dia menawarkan 3 pilihan kepada umat Israel. Apakah umat Israel mau menyembah dan senantiasa mengikuti Tuhan Allah yang telah membuktikan janji-janjinya sejak dari dahulu sampai saat ini? Ataukah umat kemudian masih memikirkan dan mengikuti menyembah Allah-Allah yang nenek moyang bangsa Israel boleh sembah di seberang sungai Efrat, yaitu sejak zaman Abraham dan sebelumnya? Ataukah umat Israel akan berpaling dan memautkan hati mereka kepada Allah-Allah orang Amori, yaitu Allah negeri Kanaan yang negerinya saat ini mereka sedang duduki? Pernyataan tegas dibuat oleh Yosua sebab Yosua tahu kepemimpinannya akan berakhir dan umat itu perlu diarahkan. Dan dengan tegas juga Yosua menampilkan pengalaman pribadinya dan keluarganya, sehingga dia mengatakan, apapun pilihan umat, aku dan seisi rumah tanggaku akan tetap menyembah kepada Tuhan Allah. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, akhirnya umat Israel dengan hakul yakin, dengan tegas mengatakan, kami akan mengikut Tuhan. Dan sebagai tanda komitmen dari umat Israel itu, didirikanlah sebuah batu besar sebagai tugu, sebagai tanda, sebagai peringatan. Batu besar ini didirikan di bawah sebuah pohon yang besar sebagai tanda yang mengingatkan umat agar mereka tetap setia pada janji kepada Tuhan yang sudah terbukti menyertai mereka dan mewujudkan janji-janjinya. Bapak Ibu Saudara, seandainya peristiwa ini terjadi di tahun 2020, saya yakin kalau kita adalah umat Israel, maka kita akan mengambil handphone kita, lalu bersuah foto dan selfie di depan batu besar itu. Kita akan mengabadikannya sebagai satu momentum untuk mendokumentasikan sebuah peristiwa yang akbar ini. Sehingga kita akan bercerita kepada anak cucu kita, bahwa pada saat kita bersuah foto, kita berselfie ria, kita akan ceritakan pada saat inilah kita membuat janji di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pada akhirnya baik foto, baik batu itu hanya menjadi tanda. Yang lebih penting adalah makna yang ditunjukkan oleh tanda itu. Sebagaimana yang dikatakan pada ayatnya yang ke-27, batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu. Baik batu, baik lembaran foto, ataupun kebiasaan kita untuk berselfie ria ataupun mendokumentasikan banyak hal, tidak akan pernah berarti tanpa kita memaknai apa yang sesungguhnya, yaitu untuk tetap setia dan jangan meninggalkan Allah. Firman ini ditutup dengan menampilkan 3 tokoh besar, yaitu Yosua dan juga Yusuf serta Eleazar, anak Iman Harun, yang tetap memimpin umat Tuhan untuk konsisten dalam beriman kepada Tuhan. Selama kepemimpinan yang baik ini, umat juga ada dalam hubungan yang baik dengan Tuhan. Jadi sekali lagi, bukan soal tandanya yang penting, bukan soal batu besarnya yang penting, tapi bagaimana kita memaknai tanda itu. Karena tanda itu menjadi saksi, dan sesungguhnya pemaknaan
kita terhadap tanda itulah yang menjadi saksi hidup hingga ke generasi selanjutnya. Tetaplah setia, jangan menyangkal Tuhan. Amin.